Waalaikumsalam ya. Salam. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah Bu, saya Alhamdulillah sih sehat. Cuma nggak tahu ya lagi rasanya tuh jenuh sekali ya dengan pekerjaan saya. Oh gitu. Capek lah gitu. Iya. Memangnya apa yang Bu Asih rasakan tentang pekerjaan Ibu? Saya merasa kalau bosan gitu ketemu murid yang itu aja. Terus ya masalahnya ya setiap hari ada masalah gitu ya, ada aja masalahnya ya. Terus belum lagi administrasi ibu, RPP modul ya belum selesai. Oh begitu. Jadi Ibu merasa saat ini sedang dalam kondisi bete ya, boring time ya. Betul. Lagi nggak mood banget. Iya, iya, betul. Terus kalau memang lagi nggak mood ini kan tentunya sangat mempengaruhi ya dengan keadaan Ibu mengajar ya. Itu berasa sekali nggak pengaruhnya? Pastinya sih berasa, jadi anak-anak jadi agak sulit diatur. Mungkin emosi saya tervibrasi nih sama anak-anak ya. Jadi anak-anak ya gitulah, jadi susah diatur, pada jalan-jalan mulu gitu, susah ditertibinnya gitu. Mungkin setelah saya evaluasi kayaknya dari sayanya nih Bu gitu, sayanya emosi saya yang lagi kurang stabil kali ya. Jadi Bu Asih merasa karena sedang berada pada titik jenuh, itu juga mempengaruhi kestabilan emosi Bu Asih, dan itu yang membawa dampak pada proses kegiatan mengajar Ibu gitu ya. Iya Bu, betul. Iya, memang jadi, sih. Gimana itu. Ya Bu ya? Gimana cara saya nih mengatasi perasaan saya yang jenuh ini gitu ya, gimana ya? Oke, iya. Karena kan perasaan jenuh itu kalau menurut Ibu karena apa? Mungkin karena manajemen waktu saya kali yang berantakan. Jadi karena modul belum selesai, malam itu kadang saya masih ngerjain modul, saya masih harus ngoreksi punya anak-anak, jadi waktunya harus istirahat, saya malah kurang istirahatnya. Di dalam bisa juga kali ya. Oke. Di dalam 7 hari dalam 1 minggu itu berapa hari Ibu gunakan waktu Ibu untuk bekerja? Saya kan ngajar Senin sampai Jumat ya Bu. Kalau Sabtu biasanya ada ekskul, cuma Sabtu tuh biasanya ada pombel, ada kegiatan komunitas yang lain gitu. Jadi kadang keteter-teter tuh kalau mengerjain administrasi gitu. Iya. Nah kemudian di hari Minggu apa yang Ibu lakukan? Kalau di hari Minggu ya kadang kalau kerjaannya belum selesai saya kerjain lagi Bu gitu. Ya. Jadi ya saya kayak ya bosan deh gitu ya, jadi ngerjainnya itu aja gitu ya, kerjaan sekolah kayaknya nggak kelar-kelar gitu Bu. Iya benar, karena tadi di rentang waktu 7 hari saya simak Bu Asih 1 sampai hari kelima itu full untuk kegiatan di anak-anak, sedangkan di hari ke-6 Ibu full untuk eksistensi Ibu sebagai seorang pendidik dan lingkungannya. Nah sampai di hari Minggu pun Ibu masih berkutat dengan pekerjaan Ibu, betul? Iya betul. Nah mungkin itu penyebab kejenuhan tersebut. Jadi menurut Ibu apa yang kurang di situ? Mungkin saya harus belajar memprioritaskan nih waktu, terutama kalau hari Sabtu dan Minggu apa yang harus duluan, apakah ngerjain administrasi atau seperti apa gitu ya, supaya
saya punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya mungkin merasa saya kurang waktu untuk diri saya sendiri gitu. Itu. Jadi karena kurang waktu buat diri sendiri itu ya harusnya mungkin bisa olahraga gitu ya, itu kali ya. Iya, nah itu kuncinya Bu, Jadinya quality time ya. Waktu Ibu untuk diri sendiri itu Ibu lupa memporsikan, kayaknya gitu ya. Iya. iya Bu. Sedangkan Ibu sendiri wajar ya sebagai manusia jadi merasa jenuh yang dilihat dari 7 hari kerja, masa kerja Ibu itu terus monoton. Iya, jadi yang sebenarnya yang Ibu perlukan adalah quality Ya, time untuk diri sendiri. betul. Iya. Kayaknya saya memang perlu mencoba mengatur jadwal lagi sih gitu. Betul. Supaya pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan bisa tertata lagi dengan rapi gitu Bu. Maksudnya secara waktu saya bisa memprioritaskan dulu. Cuma ya itu Bu, kadang kalau lagi nggak moodnya keluar ya Bu ya, Iya. aduh mau ngapa-ngapain udah nggak mau deh gitu, udah Iya. capek gitu. Iya betul. Ya itu karena istilahnya Ibu dalam berada pada posisi titik jenuh ya kan, akhirnya Ibu juga merasakan kekhawatiran dengan kejenuhan yang Ibu rasakan, dan itu menjadikan bad mood ya kan. Nah tentunya Ibu juga sadar dengan bad moodnya Ibu itu memengaruhi sekitarnya ya, terutama peserta didik nih. Nah kalau begitu, dengan kejadian Ibu sendiri, sebenarnya sih apa sih yang Ibu ingin capai setelah mengatasi kejenuhan-kejenuhan ini? Mungkin saya ingin saya ingin bisa mengelola diri saya lebih baik lagi. Jadi memprioritaskan kalau di sekolah ya saya fokus sama di sekolah. Oke. Kalau di rumah kayaknya saya harus fokus dengan diri saya dan keluarga saya. Oke. Jadi nggak semua dikerjain urusan sekolah dibawa ke rumah. Nah itu. Gitu, Oke. Iya benar. Gitu ya, cuma kadang ada aja ya Bu, kita udah mau pulang ya jam 4 gitu, ada aja orang tua nge-WA gitu, ngomongin masalah anaknya beginilah begitulah gitu ya, nggak berasa harusnya saya sore mungkin masih bisa buat olahraga gitu ya atau istirahat, malah ngurusin Iya. pertanyaan-pertanyaan yang orang tua tanya di grup Iya, gitu. betul. Ya, jadi kalau menurut Ibu nih, di masa kapan sih harusnya Ibu memberikan perhatian kepada orang tua? Ibu, menurut Ibu ya? Saya Iya. perlu mengkomunikasikan ya. Mungkin menurut saya perlu mengkomunikasikan ke orang tua. Saya bisa dihubungi mulai jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Setelah itu mohon maaf kalau saya slow respon gitu kali ya Bu. Nah iya, mungkin itu Ibu membangun komitmen dengan orang tua. Ibu welcome dengan mereka, tetapi Ibu juga membangun komitmen bersama, karena masing-masing kan punya kepentingan, punya kesibukan, gitu ya Bu ya. Iya, jadi betul banget Bu. Oke, jadi Bu Asi sudah paling tidak sudah bisa nih menemukan nih ya satu masalah nih kalau untuk komunikasi dengan orang tua ya. Oke. Betul. Ya, saya memang merasa perlu lebih baik lagi sih mengatur waktu saya. Mungkin kalau udah di sekolah saya fokus sama urusan sekolah. Kalau udah di rumah saya tetap ada limit ya untuk ketemu, untuk membahas sama orang tua mengenai permasalahan sekolah. Gitu. Jadi nggak habis waktunya gitu ya. Iya betul sekali Bu, kita kan juga perlu ya me time gitu. Iya betul. Nah kalau Ibu ingin kayaknya memang saya juga butuh jalan-jalan juga nih kayaknya. Betul itu Bu, perlu jalan-jalan. Oke, tadi kita udah dapet tuh intinya membangun komitmen dengan orang tua, kemudian kita jalan-jalan ya, refreshing untuk
menyembuhkan kejenuhan kita ya gitu. Nah, kalau menurut Ibu Iya. dengan sikap dan rutinitas Ibu seperti ini, siapa saja yang dapat Ibu libatkan agar semua proses ini berjalan sesuai dengan relnya gitu loh. Mungkin keluarga dan teman sejawat ya. Artinya mungkin kalau di rumah saya perlu diingatkan untuk tuntas ya, maksudnya menuntaskan pekerjaan di sekolah ya di sekolah. Kalau di sekolah mungkin teman-teman saya juga perlu untuk menjadi partner untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan tempatnya Nah, gitu. gitu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya Bu Asih ya. Nah, kalau Bu Asih Iya sudah Bu. mulai ingin membangun komitmen, sudah mulai peduli pada diri Ibu sendiri ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terhadap permasalahan kejenuhan Ibu pada rutinitas Ibu yang terkesan monoton tersebut. Nah, kira-kira kapan Bu Asih akan memulai melaksanakan rencana ini? Bismillah sih Bu, saya coba deh mulai hari ini ya. Saya coba dari yang saya bisa gitu, mengatur waktu saya coba berkomitmen. Nanti mungkin berproses dulu kali ya nih Bu, Benar. menata-nata gitu ya. Semoga nanti dalam beberapa waktu ke depan saya punya apa ya, punya kemampuan untuk mengelola waktu lebih baik lagi gitu. Mungkin seperti itu ya, yang bisa saya lakukan gitu ke depan. Harapannya sih dengan saya bisa mengelola waktu saya, punya waktu untuk me time. Kadang juga saya perlu juga untuk menjalankan hobi-hobi saya. Semoga ini bisa membantu saya untuk lebih semangat lagi gitu Insya kalau di Allah kelas. ya, betul sekali. Mudah-mudahan setelah Bu Asih meluangkan waktu untuk Bu Asih sendiri, memilah antara kepentingan sekolah, kepentingan orang tua, dan kepentingan pribadi itu biar sejalan, biar balance ya. Dan segala kejenuhan-kejenuhan yang Bu Asih alami, insya Allah akan teratasi dengan sendirinya gitu ya Bu Asih ya. Iya. Amin, Nah, kira-kira amin. kalau sudah dilaksanakan, gimana ya caranya Bu Asih bisa mengukur keberhasilan rencana Bu Asih ini? Mungkin bisa kalau saya sudah kalau saya sudah bisa mood lagi di kelas ya, itu bisa jadi sarana untuk mengukur keberhasilan dari proses yang saya lakukan mengenai bagaimana cara mengatur waktu gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah dikomitmenkan, diniatkan bisa terrealisasi dengan baik ya Ibu Asih ya. Amin, Dan amin. itu akan membawa perubahan yang signifikan dalam Ibu menghadapi peserta didik ya, dalam Ibu menghadapi orang tua murid juga, biar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman karena mungkin keterbatasan waktu menerima telepon. Dan setelah ini juga saya berharap di pertemuan berikutnya saya akan mendengarkan Bu Asih dengan moodnya yang sudah baik, dengan wajah yang lebih ceria ya, lebih cerah. Bagaimana menurut Bu Asih setelah pertemuan hari ini, apakah membawa manfaat untuk Bu Asih? Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Iba, hari ini saya merasa jauh lebih lega ya setelah melakukan coaching ini. Bismillah, saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Bu Iba. Sama-sama Bu Asih, nanti kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya. Dan saya juga ingin tahu apakah apa yang jadi kita bicarakan hari ini membawa pengaruh positif untuk Bu Asih khususnya dan pada anak-anak nanti umumnya. Begitu ya Bu Asih ya.
Iya, baik. Terima Iya. kasih Bu Iba. Sama-sama Bu Asi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.